Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang permasalahan global G20 and the economic and financial crisis. What on earth is globalization about? Lanjut slide. Nama peserta kelompok kami adalah Muhammad Faisal Rafi'en, Rafiq Arif Priyatna Putra, dan saya sendiri Muhammad Barizi. Slide selanjutnya. Apa itu G20 atau G20? G20, kelompok 20 atau G20 adalah kelompok yang terdiri 20 negara dengan perekonomian besar di dunia. Ditambah dengan Uni Eropa, secara resmi G20, the group of 20 finance minister and central bank governors. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum antar pemerintah yang secara sistematis menghimpun kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal Rafi. Selanjutnya yaitu globalisasi. Globalisasi adalah penyebaran produk, teknologi, informasi, dan pekerjaan melintasi batas negara dan budaya. Dalam istilah ekonomi, ini menggambarkan saling ketergantungan negara-negara di seluruh dunia yang dipupuk melalui perdagangan bebas. Perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif di berbagai bidang melalui globalisasi. Mereka dapat mengurangi biaya operasi dengan manufaktur di luar negeri. Dan yang terpenting, mereka mendapatkan akses ke jutaan konsumen baru. Selanjutnya, keterkaitan G20 dengan globalisasi. Yang pertama, G20 menyediakan koherensi kebijakan, analisis, dan perangkat praktis untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan. Yang kedua, platform di mana para pemimpin berkomitmen untuk bekerja dengan negara-negara berkembang untuk mendukung mereka dalam menerapkan kebijakan dan prioritas nasional mereka yang diperlukan untuk Millennium Development Goals, atau bisa disebut MDG. Yang ketiga, G20 memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pertumbuhan dan pembangunan global yang inklusif. Pekerjaannya untuk memastikan stabilitas keuangan, mendorong pertumbuhan, dan menghindari serta mengelola krisis sangat penting dalam mendukung peluang. Apa argumen kunci dari kelompok anti globalisasi? Mereka percaya bahwa institusi dan kesepakatan global ini melemahkan metode pengambilan keputusan lokal. Banyak pemerintah dan lembaga perdagangan bebas dipandang bertindak demi kebaikan perusahaan transnasional. Kenyataan bahwa perusahaan transnasional besar menjadi lebih kuat dan berpengaruh daripada pemerintah yang dipilih secara demokratis, menempatkan kepentingan pemegang saham di atas kepentingan masyarakat dan bahkan pelanggan. Globalisasi bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga sangat mempengaruhi negara secara lingkungan politik dan sosial juga. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana protes ini dapat mempengaruhi operasi perusahaan multinasional? Protes ini bisa menimbulkan risiko politik. Risiko politik yang dialami termasuk dalam risiko operasi, seperti kegiatan ekspor dan impor, mungkin akan mengalami beberapa masalah. Kemudian ada juga labor restriction, di mana serikat kerja bisa tergerak dan adanya protes tersebut. Kebebasan yang diberikan oleh globalisasi telah menyebabkan meningkatnya rasa tidak aman di tempat kerja.
Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana G20 dapat melakukan pekerjaan pemasaran yang lebih baik dalam mengkomunikasikan pandangannya kepada khalayak global? Jawabannya, G20 dapat meningkatkan legitimasinya termasuk di antara publik yang terkadang skeptis di negara-negara anggota dengan menjadi lebih transparan tentang operasi dan pengambilan keputusan. Kejelasan atas tujuan bersama para anggota, kualitas komunikasi dengan publik, dan ketelitian penilaian apakah anggota memenuhi komitmen mereka. Untuk memperkuat elemen-elemen kunci ini, framework untuk pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang harus menjadi inti dari G20. Kerangka ini adalah kompak, di mana anggota G20 menyepakati tujuan kebijakan bersama, menetapkan langkah-langkah kebijakan jangka menengah, dan meninjau kemajuan dalam memenuhi tujuan ini, dan kebutuhan untuk tindakan kebijakan tambahan berdasarkan mutual assessment process. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Jika ada pertanyaan, silakan nanti komen di YouTube. Terima kasih.